Saudara dan saudari, Bapak Ibu, guru sekalian yang sangat hebat. Pada kesempatan ini saya akan men-sharingkan mengenai pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan dalam rangka pembelajaran jarak jauh atau BDR, belajar dari rumah. Bagaimana proses pembelajaran jarak jauh yang sudah kami atau kita laksanakan selama 3 bulan dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni dan akan berlanjut pada tahun ajaran baru 2020-2021. Karena hal ini adalah hal yang pertama bagi semua guru di Indonesia, termasuk di Jakarta, dan tidak ada sebuah persiapan yang matang, yang mendalam, sehingga guru mampu melakukan pembelajaran jarak jauh secara bermakna dan menyenangkan. Maka baik sekali jika apa yang sudah kita lakukan dan atau kami lakukan ini kami evaluasi lalu kami beri tindak lanjut agar proses pembelajaran jarak jauh atau BDR yang akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru 2020-2021 bisa lebih maksimal. Nah, latar belakang pembelajaran online atau pembelajaran daring atau virtual, yang pertama jelas bahwa kondisi eksternal, pandemi COVID-19, itulah yang memaksa sekolah-sekolah universitas melakukan pembelajaran jarak jauh secara virtual, online atau daring. Lalu yang kedua, bahwa kondisi pandemi COVID-19 telah mempengaruhi perubahan yang luar biasa sehingga memunculkan new normal atau tata pola hidup baru. Termasuk di dalamnya adalah tata pengajaran, tata pembelajaran secara baru. Dan yang ketiga, dunia abad 21 kita sepakat bahwa abad ini disebut abad virtual. Dan kedepannya media online daring virtual akan menjadi media yang paling pokok mendasar di dalam semua bidang kehidupan. Karena itulah maka proses pembelajaran jarak jauh yang sudah kita laksanakan harus kita evaluasi. Nah, tujuan saya men-sharingkan ini karena pertama bahwa ada beberapa rekan kepala sekolah dan guru yang minta saya memposting, membuat video evaluasi pembelajaran jarak jauh sehingga sekolah-sekolah, guru-guru, teman-teman bisa belajar. Tentu apa yang akan saya sharingkan ini lebih konteksnya lebih pada sekolah kami. Dan karena itu maka untuk beberapa data yang sifatnya kontekstual khusus terkait dengan sekolah kami akan kami hide, kami sembunyikan. Dan teman-teman bisa menindaklanjuti secara lebih konkret. Tujuan yang pertama, guru mampu melaksanakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Nah, bagaimana itu cirinya? Ciri yang pertama adalah pembelajaran itu menjadi kreatif. Yakni bahwa guru mampu melakukan pembelajaran bermakna dan menyenangkan untuk meningkatkan 4 kompetensi siswa atau 4C yang disebut oleh Mas Menteri, yaitu kreatif, kolaboratif, critical thinking, dan communication. Lalu yang kedua, pembelajaran online daring virtual itu tetap saja para guru harus mampu melakukan pembelajaran yang terintegrasi dengan PPK, penguatan pendidikan karakter. Inilah tujuan kami membuat sebuah evaluasi dan refleksi ini. Nah, bagaimana dilaksanakan secara efektif di dalam rangka pembelajaran online atau virtual atau daring kedua hal tersebut di atas? Ini refleksi kami selama 3 bulan. Dan saya mencoba untuk mencari data lain untuk evaluasi yang lebih luas dibuat oleh KPAI bahwa home learning atau pembelajaran jarak jauh dengan 1.700 responden
dari 1.700 responden tersebut, 79,9% mengatakan bahwa tidak ada interaksi. Artinya bahwa guru hanya memberikan tugas dan menagih tugas. Hampir 80%. Lalu yang 20,1% terjadi interaksi melalui dengan cara chatting atau teleconference. Di sini belum disampaikan, dibicarakan, dievaluasi mengenai kualitas interaksi tersebut. Nah, masukan dari orang tua dan siswa yang kami kumpulkan untuk intern kurang lebih sebagai berikut. Siswa pertama ini mengatakan demikian. Secara singkat pada sisi sebelah kanan ini bisa kita lihat, yaitu pertama, siswa membutuhkan waktu ekstra untuk mendalami sendiri materinya. Jadi tidak seluruh waktu yang diberikan oleh sekolah guru mengajar selama misalkan 90 menit semua itu digunakan untuk pengajaran, tetapi siswa membutuhkan waktu ekstra. 2, siswa kurang mengerti kalau PPT terlalu banyak dan hanya diberi link. Jadi disodorkan materi dan link. Sarannya maka guru harus aktif. Aktif bagaimana? Aktif menjelaskan. Masukan siswa yang kedua. Yang menarik dari pembelajaran jarak jauh menurut siswa adalah telekonferensi itu menarik, mudah dimengerti, ada interaksi fisik dan batin. Telekonferensi. Dan nggak menariknya dari PJJ itu, guru yang hanya meninggalkan materi dan memberikan di media pembelajaran. Guru hanya meninggalkan materi di media pembelajaran, di Google Classroom, di Solusi, tanpa memberikan penjelasan. Tugas yang diberikan tidak ada batas waktu. Nah, ini. Maka sarannya adalah guru membuat video pembelajaran, kalau bisa usahakan menggunakan animasi. Maka baik sekali jika sekolah memfasilitasi pelatihan guru untuk hal ini. Sarannya selain Zoom, gunakanlah Google Meet juga. Masukan siswa yang ketiga. Siswa nggak setuju kalau guru mengambil waktu tambahan di luar jadwal. Artinya ketika guru itu harusnya mengajar jam 1 selesai masih ada tambahan, nanti sore kita ada pertemuan lagi. Ya, ini guru yang terlalu semangat. Dan orang tua juga memberikan masukan. Waktu pengerjaan tugas yang sedikit karena ada guru lain memberikan tugas. Nah, kalau di depan pada siswa pertama mengeluhkan tidak ada batas waktu pengumpulan tugas, ini siswa yang ketiga mengeluhkan waktu pengerjaan tugas sedikit. Maka usulnya adalah agar memberikan penjelasan lebih banyak, jangan hanya tugas. Nah, bagaimana testimoni orang tua? Saya sebenarnya juga mencari orang tua, ada 2 orang tua yang saya minta untuk memberikan masukan dalam bentuk video. Tapi saya nggak tayangkan videonya pada kali ini di sini, karena akan sangat sulit. Tapi intinya, orang tua ini memberi masukan, pertama, jangan memindah jadwal belajar menjadi hari berikutnya atau di sore hari. Karena anak-anak itu sudah ada jadwal dengan keluarga. Lalu yang kedua, Zoom dan Google Meet itu membutuhkan kuota yang besar. Tidak semua keluarga mempunyai WiFi, maka diusulkan membuat video pembelajaran agar bisa diputar lagi, dan diputar lagi. Ini masukan dari orang tua. Lalu apa yang harus dilakukan guru agar pembelajaran itu menjadi bermakna dan menyenangkan itu terlaksana secara efektif? Maka saya membuat pengelola dan guru itu melakukan hal-hal yang berbeda. Bapak, Ibu, dan teman-teman, inilah hal pertama yang saya lakukan sebagai kepala sekolah pada saat PJJ dimulai, yaitu menyusun protokol home learning. Protokol home learning atau pembelajaran jarak jauh ini isinya panduan standar perilaku untuk orang tua, para siswa, dan guru di dalam melaksanakan PJJ. Nah, isinya kurang lebih adalah apa yang harus dilakukan oleh guru, oleh orang tua, oleh siswa, dari pagi sampai dengan pembelajaran itu selesai, bahkan laporan yang harus dibuat oleh guru. Saya tidak akan bacakan, ini ada 17. Contoh saja yang pertama,
jam 7.45 wali kelas mengingatkan kepada semua orang tua siswa dan siswa melalui WhatsApp grup untuk siap mengikuti PJJ. Jam 8 guru menyiapkan bahan yang akan digunakan dan seterusnya sampai apa yang harus dilakukan oleh guru ketika siswanya nggak hadir. Dia harus menghubungi wali kelas, lalu wali kelas menghubungi orang tua dan seterusnya. Dan yang nomor 17 saya merahin itu, ingat, pembelajaran jarak jauh adalah hari efektif belajar, bukan hari libur. Mengapa? Karena sekolah harus memastikan bahwa pembelajaran ini terlaksana. Siswa tidak keluar kota, tidak pergi ke kampung. Nah, lalu yang kedua, kami menyiapkan pelatihan untuk para guru, yakni memberi pembekalan kepada guru untuk bagaimana menggunakan Google Classroom dan Schoology untuk pembelajaran. Google Classroom ini untuk bidang studi humaniora, sementara Schoology untuk eksak. Nah, sementara aplikasi yang lain seperti WhatsApp Group, Quizzes, Zoom Meeting, Google Meet, Quizlet ini guru sendiri yang melakukan pembelajaran secara mandiri dan otodidak. Di sini kami memberi catatan, guru harus menguasai salah satu platform pembelajaran tersebut. Salah satu harus dikuasai. Setiap guru mengumpulkan kode kelas kepada pengelola. Yang kami maksud pengelola itu adalah kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah. Sehingga kepala sekolah bisa masuk kepada semua kelas virtual. Kepala sekolah bukan hanya memonitoring tentang pembelajaran yang dilakukan guru, tetapi bisa menyemangati para siswa. Karena apa? Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta itu memesankan kepada kepala sekolah agar terus-menerus menyemangati siswa, menyapa siswa. Caranya dengan masuk kelas seperti ini. Dan keuntungan lain bahwa pengelola atau kepala sekolah sungguh-sungguh bisa mengetahui proses pembelajaran. Karena di dalam Google Classroom dan Schoology itu ada jejak yang tertinggal apa yang dilakukan oleh guru. Sehingga saya bisa mengetahui guru ini benar-benar mengajar, guru ini hanya memberi tugas. Nah, setelah itu kita melakukan pembinaan. Ini Schoology. Tampilan Google Classroom seperti ini, setiap guru ada kode kelasnya, memberikan kepada siswa dan pengelola. Dan ini adalah Schoology. Schoology itu digunakan oleh guru-guru eksakta. Ini misalkan seperti matematika, kimia, fisika, dan seterusnya. Dan ini adalah menu di dalam setiap akun. Guru itu mengajar bidang studi apa, di sini ada. Muridnya ada. Dan semuanya terekam, meninggalkan jejak. Ini adalah jadwal pelajaran yang kami buat, bahwa sehari itu 3 pelajaran saja, dimulai dari jam 8:15 sampai jam 1, Bapak Ibu, saudara-saudara. Aktivitas harian yang dilakukan oleh guru setelah dia mengajar, mendata siswa yang ikut PJJ atau tidak, ini membuat laporan. Jadi setiap hari guru setelah mengajar itu membuat laporan, diberikan kepada kepala sekolah, diupload melalui di WhatsApp Group, sehingga diketahui siswa mana yang nggak hadir, sehingga wali kelasnya memfollow up, menghubungi orang tuanya. Itu. Lalu kami sebagai pengelola, saya sebagai pengelola membuat rekapitulasi harian, prosentase partisipasi siswa kehadirannya, dan pada akhir minggu, seminggu sekali atau 2 minggu sekali, kami membuat evaluasi. Maaf, ini saya tutup karena ada tersebut beberapa nama secara real, maka nggak saya tampilkan. Kami membuat evaluasi secara virtual melalui Zoom atau Google Meet dengan guru. Dari evaluasi yang kami lakukan, ini keterampilan dasar guru dalam kelas virtual ini sangat amat penting dan akan sangat menentukan pembelajaran itu terlaksana secara bermakna dan menyenangkan atau tidak. Yang pertama itu mengenai classroom management virtual, artinya tata kelola secara virtual kelas yang dilakukan oleh guru. Pertama, guru melakukan pembuka dalam pengajaran, menyapa. Dan saya selalu berharap minta setiap pagi mengingatkan kepada para guru untuk memotivasi siswa. Itu yang pertama. Lalu untuk mengecek kehadiran bukan hanya
bertanya siapa yang tidak hadir, tetapi mengapa tidak hadir, dan teman yang lain itu mencari, mengingatkan, menghubungi. Lalu guru yang bersangkutan juga menghubungi wali kelas agar menghubungi orang tuanya, bahwa misalkan, oh si Darren ini nggak hadir. Wali kelas menghubungi orang tua memberikan konfirmasi mengapa anaknya nggak hadir. Lalu yang ketiga, membuat kontrak belajar, kesepakatan atau aturan. Ini sangat penting, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Guru sebelum mengajar harus membuat sebuah kontrak kesepakatan, aturan di dalam proses pembelajaran. Misalkan ketika mengadakan telekonferensi, semua harus menampakkan wajahnya. Tidak ada yang menyembunyikan. Jika mau bicara, bagaimana? Kesepakatan hal-hal yang sangat kecil sampai yang sangat besar harus detail dilakukan, dibuat. Lalu menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru harus menyampaikan tujuan pembelajaran itu apa, dan menyampaikan bagaimana pembelajaran ini akan dilalui, prosesnya itu akan bagaimana. Lalu tentu prosesnya, agar proses itu, pembelajaran itu menjadi bermakna, maka prosesnya guru harus mampu menghubungkan materi yang akan diajarkan dengan dunia nyata siswa. Dan penting, guru membuat penilaian proses. Ini penting sekali. Yang dimaksud penilaian proses itu adalah guru selama mengajar itu memperhatikan para siswanya, keaktifan siswanya dalam menjawab, atau mungkin ketidakaktifannya. Semua itu diberikan penilaian, dan yang kurang aktif dimotivasi. Di sini mesti ada upaya intervensi emosi, saya sebut intervensi emosi, intervensi batin. Ketika siswa tidak hadir, tidak dimarahin, dan dia hadir ditanya mengapa. Karena situasi saat ini di rumah, ketika harus terus-menerus seharian 24 jam bersama dengan keluarga, kadang-kadang mereka mengalami kejenuhan juga. Nah, ini yang saya sebut sebagai kura personalis. Artinya guru bidang studi harus mampu memelihara setiap pribadi-pribadi secara emosional positif. Dan penutup, guru membuat kesimpulan, teknisnya bisa, misalkan siswa dan guru bersama-sama membuat kesimpulan. Dan penugasan itu harus jelas, real, dan memperdalam materi. Dan saya selalu mengingatkan kepada guru, guru tidak harus memberikan tugas setelah pembelajaran. Ini penting, keterampilan dasar guru di dalam kelas virtual. Nah, ini adalah contoh konkret pembelajaran jarak jauh yang dilakukan melalui Zoom Meeting, dan ini adalah pembelajaran jarak jauh yang dilakukan melalui Google Classroom. Google Classroom. Pendidikan penguatan karakter. Bagaimana pengembangan karakter kita bisa lakukan melalui pembelajaran online atau virtual ini. Setiap guru atau setiap mata pelajaran itu sebenarnya bisa menjadi tempat siswa berlatih keterampilan cara hidup. Setiap guru, setiap pelajaran bisa menjadi tempat bagi siswa untuk berlatih keterampilan hidup. Ini yang kami lakukan. Misalkan ada pelajaran tertentu minta kepada anaknya memijiti orang tua. Dari sini anak diajak untuk refleksi, mengapa melakukan itu, bagaimana perasaannya, dan minta juga feedback dari ibunya ketika dipijiti. Nah, ini akan meningkatkan kualitas komunikasi relasi antara anak dengan orang tua, Bapak Ibu. Dan bahkan yang laki-laki juga mencuci piring, menyapu, mengepel, hal-hal sederhana yang merupakan keterampilan cara hidup bisa digunakan untuk memperdalam materi pembelajaran terkait dengan penguatan pendidikan karakter ini, sehingga pembelajaran itu menjadi bermakna dan menyenangkan. Dan ini ketika anak mengirim foto kegiatan ini bukan pamer, bukan lalu pencitraan. Ini adalah bagian dari proses yang memang guru harus memberikan penghargaan, penilaian itu. Sehingga nilai akhir pada rapor di semester 2 tidak hanya pada kemampuan kognitif anak, tapi juga keterampilan dan sikap. Nah, ini tadi yang saya sebut, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Penilaian proses selama pembelajaran ini sangat amat penting ya. Jadi penilaian
yang dilakukan guru selama pembelajaran dilakukan. Entah itu anak melaksanakan tugasnya tepat waktu atau tidak, keaktifan anak ketika nggak bisa mengerjakan, tanya kepada guru, semua itu diberikan penilaian. Sehingga penilaiannya itu nggak hanya penilaian pada hasil belajar saja, yaitu ulangan harian, mid semester, dan semester yang hanya menilai sisi kognitif, intelektual, tetapi juga mental, sikap, dan keterampilan. Lalu penugasan, penilaian dari penugasan terstruktur dan mandiri. Semua tugas yang diberikan oleh guru itu harus dinilai. Kalau guru tidak menilai tugas yang diberikan, maka nggak usah memberikan tugas, itu akan tambah menjadi beban. Nah, inilah penilaian online. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, kondisi saat ini membuat cara belajar yang baru. Cara mengajar pun harus baru, cara menilai baru, cara mengkomunikasikan pun yang baru. Sebagai penutup, menurut saya, 4 kunci ini adalah tantangan sekaligus kunci keberhasilan pembelajaran itu menjadi bermakna dan menyenangkan. Pertama, terampil menggunakan teknologi. Satu saja guru menguasai teknologi, atau Zoom, atau Google Classroom, atau psikologi, satu kuasai, benar-benar kuasai, maka itu akan mempermudah guru menyampaikan materi. Pembelajaran bisa menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Kedua, pembelajaran yang terencana dan efektif. Guru itu akan mengajar apa, itu kan sudah mempunyai silabus dan RPP. Silabus dan RPP yang memang harusnya diajarkan ketika ada kelas tatap muka, pada kelas online pun harus juga disampaikan. Hanya saja harus adaptasi, penyesuaian materinya, kurikulumnya. Ketika tingkat kesulitannya awalnya itu ketika tatap muka tingkat kesulitannya 10, maka ini harus diturunkan menjadi 9 atau 8. Guru harus lebih fleksibel dan mampu mengadaptasi materi. Lalu yang ketiga, menyatukan persepsi atau fokus dengan siswa, supaya frekuensinya antara siswa dengan guru itu sama. Maka dibuatlah namanya protokol pembelajaran jarak jauh, kontrak kerja, kontrak belajar, kesepakatan belajar. Dan yang keempat, penguatan pendidikan karakter penting. Ketika guru sudah melakukan pembelajaran online mendalami sebuah topik materi, ini harus dikoneksivitaskan, dikonekkan, dihubungkan dengan kehidupan nyata. Dan ini harus berdampak pada pengembangan relasi antara anak dengan orang tua di dalam keluarga. Itu saja, saudara, yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup, pesan bijak dari Master Cheng Yen. Di dunia ini tiada hal yang tidak mampu kita lakukan. Ditakutkan adalah kita tidak mau melakukan tantangan baru, pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah. Tapi pasti kita bisa melakukan kalau kita mau melakukan. Bagian yang saya sharingkan ini adalah bagian untuk memperbaiki. Silahkan teman-teman, jika ini bermakna bisa diduplikasi, bisa disempurnakan, bisa dikembangkan. Dan jika saudara-saudara akan berdiskusi lanjut dengan saya, memberi inputan, silahkan menghubungi saya pada nomor ini atau menulis pada kolom komentar. Terima kasih. Kita menjadi guru untuk mendidik anak-anak, menyemangati, membuat mereka menjadi manusia yang lebih berkualitas. Terima kasih.